Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Azmi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili, SAG, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hikmatut Tasyrik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan dan hikmah ditetapkannya syariat pernikahan dalam Islam. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya. Begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Quran telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang atau disebut litaskunu ilaiha. Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks, namun lebih dari itu. Pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia, di mana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Tujuan dari pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Al-Quran. Sumber ajarannya yang pertama, Al-Quran menegaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia adalah bahwa Allah menciptakan istri-istri bagi lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram atau disebut biasanya sakinah. Kemudian Allah menjadikan atau menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang yang disebut mawaddah dan warahmah di antara mereka. Dalam hal demikian, benar-benar terdapat tanda-tanda atau pelajaran bagi mereka yang mau berpikir. Dalam bagian lain, Al-Quran menyatakan bahwa para istri adalah pakaian atau libas bagi para suami. Demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya. Kehidupan yang tentram atau sakinah yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri, karena baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian itulah pasangannya. Itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh. Antara lain, suami dan istri ada sekufu atau kafa'ah. Kafah dalam pernikahan adalah sama dan sebanding atau al-musawat wa al-mumasalat. Misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang soleh dan lain-lain. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh. Antara lain, suami dan istri adalah sekufu atau kafah. Kafah dalam pernikahan adalah sama dan sebanding al-musawat atau wa al-musamalah. Misalnya yang paling penting seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang soleh dan lain-lain. Sedangkan untuk hikmah dari pernikahan, menurut Mustafa Al-Hain, dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung dan dapat digali, baik secara nakliyah maupun akliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah yang pertama, yaitu memenuhi tuntutan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya, wanita tertarik dengan laki-laki. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia, di mana manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Tujuan yang kedua yaitu mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Dalam Quran Surat Ar-Rum, menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan atau pernikahan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup.
Tujuan yang ketiga yaitu menghindari dekadensi moral Allah. Menghindari dekadensi moral. Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi, insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku penyimpangan, seperti perzinaan, kumpul kebo, dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundament-fundament rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental. Tujuan yang keempat yaitu mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Dari uraian di atas, hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan. Karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan, seperti menyambung keturunan, memperluas kerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis dan beberapa hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.